dan Bapak yang sangat Alia hormati dan sayangi. Pada hari ini Alia menghadapkan diri kepada Mama dan Papa dengan tulus dan ikhlas untuk memohon doa restu, karena Alia insya Allah akan menikah dengan pria pilihan Alia, yaitu Triawan Aji Pangestu. Doa dan restu Papa dan Mama yang tiada putus-putusnya dalam mengantarkan perjalanan. Hari menjelang pernikahan adalah hari yang dinantikan. Bertanisan bertasbih berdoa. Mama dan Papa yang sangat Alia hormati dan sayangi. Pada hari ini Alia menghadapkan diri kepada Mama dan Papa dengan tulus dan ikhlas untuk memohon doa restu, karena Alia insya Allah akan menikah dengan pria pilihan Alia, yaitu Triawan Aji Pangestu. Doa dan restu Papa dan Mama yang tiada putus-putusnya dalam mengantarkan perjalanan berumah tangga, agar kami dijauhkan dari segala rintangan dan cobaan, serta selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah, sehingga terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Papa yang Alia sayangi, dalam kesempatan ini Alia juga memohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon Mama dan Papa membuka pintu yang maaf sebesar-besarnya.
Sekali lagi Alia memohon dengan tulus dan meminta doa yang tulus untuk mama dan papa. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rezeki yang barokah serta curahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mama dan papa yang Alia sayangi, sekali lagi Alia memohon doa restunya. Semoga pernikahan Alia berjalan dengan lancar dan Alia bisa membina rumah tangga bersama Triawan Haji Pangestu, menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta, kasih, dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Menikahkan anak adalah peristiwa penting dalam kehidupan. Rasanya kewajiban ini harus tetap dilaksanakan. Untuk itu, ucapan cinta dari orang tua kami sampaikan kepada ibunda tercinta Oma Nurdina Saleh untuk menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alia, buah hati mama dan papa, masih terasa tangan mungil Alia di genggaman mama memasuki sekolah taman kanak-kanak. Tapi sekarang Alia akan menuju ke jenjang pernikahan. Begitu cepatnya waktu berlalu, tapi bagi mama, Alia tetap putri kecil mama yang selalu menjadi belahan hati mama. Alia anak mama dan papa. Beberapa hari lagi Alia akan menjadi istri yang akan dinikahi oleh Triawan Haji Pangestu, pilihan Alia. Pesan mama, jadilah istri yang salehah, yang selalu membuat suami Alia nyaman di samping Alia, karena surga Alia sudah pindah kepada suami Alia setelah ijab kabul nanti. Alia anak mama dan papa, maafkan mama kalau mama belum cukup membahagiakan Alia. Maafkan mama yang terlalu keras mendidik Alia untuk menjadi anak yang membuat mama bangga dan adik-adik. Terima kasih atas kasih sayang Alia pada mama, papa, Oki dan Aisyah. Doa mama dan papa ada untuk Alia di setiap tarikan nafas kami. Amin. Kado terindah yang tak terbayangkan Allah adalah doa-mu. Mohon padamu ya Rabbi, limpahkan kepada kami cinta yang kau jadikan pemikat rindu Rasulullah dan Khadijah al-Kubra, yang kau jadikan mata air kasih sayang Imam Ali dan Fatimah Az-Zahra, keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah ya Karim, jadikanlah anak kami Alia Salsabila orang yang telah kau pilihkan menjadi jodoh. Triawan Haji Pangestu adalah orang yang soleh, yang akan mencintai dan menjaga, merawat dan saling menyempurnakan dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sorry. Ya Allah, ya Allah, kaki yang pernah dan yang segala kebutuhan tadikan kaki itu
Terima kasih. Semoga ridho orang tua begitu indahnya kasih sayang di antara keluarga, wabil khusus dari ibunda tercinta yang melabuhkan kemudian dengan doa. Untuk itu mari kita bersama para ayah dan serta para hadirin sekalian bahwa pernikahan itu merupakan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa salli wa sallim wa barik ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 menit setengah. Abu Hurairah, gitu ya. Mungkin orang tuanya memberikan nama ke beliau, maksudnya Abu Hurairah. Kurang lebih begitu ya Bang ya. Salah satu sahabat Rasul, perawi hadis, ribuan hadis dihafal oleh beliau. Yang mudah-mudahan beserta istri Ibu Nurdina Salim beserta Ibu Nurdina Salim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya begitulah kita suka selip. Yang pada hari ini punya hajat, yaitu anaknya Adinda Aliyah yang insya Allah nanti di hari Jumat akan melangsungkan akad nikah. Kita doakan mudah-mudahan nanti semuanya urusan berjalan lancar dan selalu mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda saya, Ibu Mimi,
yang alhamdulillah juga kemarin baru ulang tahun ya, yang ke 80 pas ya, emang lagi cantik-cantiknya awet muda. Saya kenal beliau, saya dari kasih Allah, tapi kayaknya nggak tua-tua ya. Kita yang lebih muda dari beliau, belum waktunya tua, muka udah berkeriput. Kenapa? Banyak pikiran. Dan seluruh keluarga besar Haji Salim Udeng yang saya tidak bisa tatanan satu-satu, mobil khusus mana orangnya, pimpinan apa namanya? Hadroh. Saya kadang-kadang kalau hadroh sama rodoh suka balik-balik tuh. Kalau rodoh taman surga ya. Pimpinan hadroh Masjid Bani Umar yang juga teman SD saya, juga nggak tua-tua juga itu, dari awal muda kayak ibunya. Dan semua para teman-teman semua yang hadir di sini, tim hadroh dari Masjid Bani Umar dan para teman-teman semua yang hadir, mudah-mudahan Allah kasih duit yang banyak. Amin. Dan juga abang saya Zaid Mirza bin Yahya Al-Idrus, dan kakak saya juga Ibunda Endah Syarifah Endah ya. Dan sahabat-sahabat saya yang lain, mohon maaf lahir batin tidak bisa disebut namanya. Pokoknya saya hormati dan saya muliakan semuanya. Suatu saat Nabi Adam alaihissalam tidur, kemudian beliau bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi Adam alaihissalam melihat sosok wanita tinggi semampai, rambutnya hitam legam, alisnya hitam bagaikan semut hitam yang berbaris, cantiknya luar biasa. Ketika beliau melihat itu, tidak lama kemudian Nabi Adam terjaga dari tidurnya. Ketika terjaga dari tidurnya, di sampingnya sudah ada Siti Hawa alaihissalam. Jadi Allah menciptakan itu Siti Hawa alaihissalam, ibunda umat manusia, itu dalam keadaan Nabi Adam alaihissalam bermimpi melihat. Setelah terjaga, beliau ingin menyentuh itu wanita yang namanya ibunda Siti Hawa. Kata Allah, nggak boleh. Kenapa? Belum mahram. Terus bagaimana saya menghalalkannya? Kata Nabi Adam kepada Allah, harus memberikan mahar yang kemudian harus dinikahkan dulu. Mahar sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami. Nah, maharnya apa? Kemudian malaikat Jibril memberikan clue, kisi-kisi. Karena pada saat itu belum ada yang namanya cincin berlian, yang toko emas di Blok M itu belum ada ya. Jadi clue-nya apa? Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa kali sebagai bentuk mahar, Nabi Adam diminta untuk memberikan mahar 1 tarikan nafas 1000 salawat sallallahu alaihi Muhammad, yang kemudian kita kenal itu dengan salawat malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Nabi Adam tidak mampu dengan 1 tarikan nafas 1000 kali salawat. Beliau cuma mampu menarik 1 tarikan nafas cuma dengan 500 kali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. 500-nya kurang. Dari sejarah itulah mahar boleh dihutang. Paham ya? Jadi mahar boleh dihutang karena sebab cerita peristiwa itu. Tapi kayaknya nggak mungkin. Masa mau nikah mahar hutang? Mau bayar kontrakan kalau begitu ya? Betul. Artinya Allah ciptakan Siti Hawa itu bukan dari sesuatu apapun, tapi ternyata dari bagian manusia pertama yang paling mulia. Artinya kalau Siti Hawa Allah bikin dari tulang rusuk Nabi Adam, khuliqal mar'atu min dilaa, kata Rasulullah SAW, wanita itu diciptakan, manusia diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha wa a'laha, yang paling atas yang paling bengkok. Berarti tulang rusuk itu, wanita itu adalah bagian daripada laki-laki. Kalau kita lihat tulang rusuk, Bu, tulang rusuk kuat nggak? Nggak sepakat lagi.
Tulang rusuk kuat nggak? Kuat. Tulang rusuk mampu menjaga kolbu hati yang ada di dalam. Betul. Di dalam kehidupannya ternyata memang benar mah, perempuan saya akui demi Allah lebih kuat daripada laki-laki. Bukti yang paling gampang, mohon maaf lahir batin, tapi nggak ada di sini. Di sini kayaknya laki-laki anti kredit semua. Kalau seorang suami, mohon maaf, didatengin debt collector, itu pasti suami menyuruh istri menghadapi debt collector itu. Betul? Berarti istri kuat daripada suami. Betul? Berarti tulang rusuk yang menjadi istri itu bukan sembarang tulang rusuk. Berarti tulang rusuk yang diciptakan jadi ibu nih bukan kaleng-kaleng. Jadi pantesan sholatnya juga bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng rombeng juga, karena suaranya luar biasa. Sepatu nomor berapa? Kalisa luar biasa. Tadi Abang Mirza juga bilang, ya Allah Kalisa, saya bilang itu ponakannya tuh, sebelah lagi tantenya, kalian sebelah sini tetangga, belakang lagi juga Bu RT, semuanya satu kelurahan sih. Ya luar biasa. Nah, kalau beliau udah nyanyi, Masya Allah, itu tetangga yang lagi ribut. Jadi nadanya itu punya nawa. Kalau kita ada orang mama yang suaranya bagus, tapi nadanya nggak punya nawa. Tahu nawa nggak? Nawa itu ketika keluar dari mulutnya itu mampu membuat kita merinding. Itu suara punya ruh. Hati-hati kalau ngomong laki-laki. Pesan saya begitu. Jadi kembali lagi ke laptop. Harus diakui oleh adik ponakan saya ini, Alia, bahwa Alia ini sosok mulia yang begitu Allah kasih kuatnya luar biasa karena beliau seorang wanita. Ingat pesan satu Om nih buat Alia, afkaruk aqdar. Apa yang ada di pikiran kamu itu akan menentukan nasib kamu. Ingat, kadang-kadang pikirannya perempuan itu suka didorong sama oleh yang namanya perasaan. Betul? Allah ciptakan satu akal bagi perempuan, 9 rasanya. Kata ibu itu betul. Kayaknya pengalaman sama Bang Adi. Artinya apa? Perempuan itu lebih kuat menonjol perasaannya dibanding pikiran. Bukti yang paling gampang nih Bu, kita sering lihat kalau emak-emak, ibu-ibu lagi naik motor metik, benar? Sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Ketika ditanya, Bu, kenapa mau belok kanan kok sennya ke kiri? Perasaan udah sen ke kanan, perasaan. Benar? Kalau main arisan udah dikocok, dapatnya yang paling utama, yang paling dulu, yang kedua, ketiga belum bayar, ditagih. Perasaan udah bayar. Tapi perempuan di sini mah nggak ada yang 1, 2 ngambil pakaian, 10. Ya, kembali lagi, sadari wahai Alia bahwa suami kamu berhasil dunia dan akhiratnya itu supportnya dari Alia. Ingat, pikirannya Alia menentukan nasib diri dan keluarganya. Ingat nih perempuan nih, kadang-kadang ya mohon maaf nih, kalau laki-laki emang benar suatu saat lagi rapat di luar kota, rapatnya di puncak, betul? Padahal emang benar rapatnya di puncak. Kadang-kadang setan yang namanya Dasin itu senggelitik itu perasaan. Kata si Dasin, ngapain kok rapat sampai jauh-jauh ke puncak? Kan yang deket-deket, yang di Tebet atau di Jakarta, di Bintaro bisa. Kenapa mesti di sana? Kalau kena itu yang namanya hasutan si Dasin akan muncul. Jangan-jangan. Betul, ini prosesnya. Saya cuma ingin menggarisbawahi, suami nasibnya juga banyak bergantung pada istri. Wahai para suami yang punya duit banyak, jangan GR dulu keberhasilan kamu, karena di belakang kamu ada istri yang soleh dan cerewet. Betul? Ketika masuk pikiran dari setan si Dasin ini, nanti suami ketika pulang pasti perempuan, kata Imam Ali, tidak mampu menahan kekesalan kebenciannya lebih daripada setengah jam. Nggak mungkin nggak nanya. Betul?
Suami belum sampai ke ruang tamu itu udah siap-siap tuh. Ada juga nggak nanya, pakai ekspresinya pakai piring terbang, sendok garpu sapi mundar mandir, gelas tawanya kan 12 piring. Pikirannya dipengaruhi oleh setan, pasti dia tanya sama suaminya, Pak, papa bener rapatnya di puncak? Kata papanya, bener. Tapi ngapain aja di sana? Kan bisa apa rapat di Bintaro? Kenapa mesti jauh-jauh? Emang udah disuruhnya ke sana sama atasan papa? Mulai nggak percaya. Papa jangan-jangan gitu. Betul. Akhirnya karena suami yang sudah jujur memberikan keterangan tanpa kebohongan satu apapun, mikirnya begini suami, jujur salah, bohong apalagi, tapi mendingan dibohongin sekali. Ingat, suami yang seperti itu kalau ditarik lebih jauh, itu bisa saja dipengaruhi keberadaannya oleh pikiran sang istri. Begitu maksud Om Ayah. Artinya apa? Istri itu sungguh sangat punya pengaruh yang besarnya luar biasa terhadap sukses atau tidaknya seorang suami, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Suami ini nanti yang pertama kali wajib itu bukan memberikan nafkah, tapi bilangin nanti ya sama Abang Haji, yang pertama kali harus dilakukan oleh suami pada istri bukan memberikan nafkah, tapi mengajarkan ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kasih tahu, kalau Bang Haji yang datang, biar aja Om kasih tahu bahwa Alia sebagai seorang istri itu pengaruhnya dan para istri-istri yang lain, ya, yang udah ada expire, ada juga yang masih terus berlangsung, yang sudah lama gitu ya, itu punya pengaruh yang luar biasa. Karena dia, Alia, kita nih perempuan punya pengaruh yang luar biasa, itu berada di atas kepalanya suami. Ingat ya. Jadi doanya istri, pikiran husnuzonnya istri kepada Allah itu mampu merubah baik atau buruknya keadaan atau kondisi seorang suami. Ini hati-hati nih. Ini saya ngomong bener-bener nih. Karena banyaknya, mohon maaf lahir batin, suami yang jatuh salah satunya karena perangai istri yang seperti itu, atau dia jahat kepada istrinya. Jadi nanti bilang nih, Alia, kata om saya, kamu nanti manggilnya rencananya, hah? Emang orang Jawa nih? Oh iya, kamu dipanggil Dedi ya Bang? Orang Betawi pendidik. Kasih tahu bahwa kamu punya pengaruh yang luar biasa. Bahkan mohon maaf nih, suami mana nih, cap suami yang bajingan cap kadal terbang, nggak pernah sholat, durhaka nih sama istri, sama orang tuh sombong luar biasa. Kata malaikat, ya Allah, saya hajar ini suami. Kata Allah, Pak, jangan, karena dia punya istri yang soleha. Ternyata istri yang soleha mampu menahan bala bencana yang akan ditimpakan kepada seorang suami. Hidup istri itu direkam ya. Ternyata istri yang soleha itu, nanti di share ya. Ternyata istri yang soleha itu mampu menepis atau menahan bala bencana yang akan ditimpakan Allah kepada suami berkat seorang istri yang soleha. Kalau nggak punya suami gimana? Cari. Siapa yang mau bertahan? Ada aja ya. Ada aja. Emang ada acara promosi juga. Ya, jadi nanti luar biasa. Seperti Mama Nena tadi bilang, bahwa nanti setelah akad nikah, surga utamanya berpindah dari orang tua kepada suami. Udah, paling gampang, paling banyak mencari pahala itu dalam rumah tangga. Makanya pantas kata Rasulullah SAW, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman.
Siapa yang menikah, sungguh dia telah menjalankan separuh perintah agama. Kalau sudah dianggap menjalankan separuh perintah agama, berarti pahalanya akan dikasih. Nanti wujudnya pahala, salah satunya duit. Ini benar saya ngomong. Banyak orang yang tertahan rezekinya karena belum nikah. Saya punya gaji 5 juta. Kalau saya nikah dengan istri 5 juta bagi 2. Ternyata dipraktekin dalam kehidupan enggak. Istri punya rezeki sendiri, betul? Nanti punya anak, kalau 5 juta bagi 3 dong Ustaz. Ternyata enggak. Anak punya rezeki sendiri. Itulah yang dimaksud Allah bisa memberikan kekayaan kepada pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan pernikahan. Kenapa? Karena saking mulianya dan dianggap sudah telah menjalankan separuh daripada perintah agama. Jadi kalau soal duit nanti gak usah dipikirin, jalan sendiri, ketemu sendiri. Yang penting kalau bisa jangan sampai kembang jarak kembang jahe, entar marah entar baik. Jangan. Karena filosofinya begini, kalau kita mau bertamu ke rumah teman, kira-kira setelah di depan pintu, teman kita suami istri lagi pada ribut. Padahal kita lagi kepengen bawa duit yang banyak buat itu orang, bawa makanan yang banyak, kira-kira kita mau masuk nggak? Pulang lagi tuh, sama seperti itu malaikat kurang lebih. Ketika kepengen ngasih duit nih Alia yang banyak, nauzubillah ya, tiba-tiba ribut, itu malaikat balik lagi tuh. Nggak jadi deh, mendingan gue ditipin sama tantenya aja. Ntar tantenya ngasih kemarin, itu nggak jadi tuh. Begitu sama filosofinya. Ternyata ketenangan, kecintaan, kasih sayang antara kedua pasangan itu mampu tuh menimbulkan atau menarik yang namanya rezeki Allah. Jadi nggak usah takut. Orang nggak punya nikah bisa kaya. Contohnya banyak. Nah, kan udah pada punya duit semua ini. Dulunya mana? Belum tentu. Itulah pernikahan. Jadi saya pesan sama dia, doain. Karena punya pengaruh, doain suami. Ya Allah, ini ketika keluar dari pintu pagar, ya Allah, Engkau ciptakan mata, punya keterbatasan memandang selain pandang sesuai dengan ketentuan. Ketika mataku tidak pernah bisa lagi melihat suamiku yang pergi, aku titipkan lahir batin suami aku. Jaga dia ya Rob, selamatkan dia, berikan rezeki yang banyak, jaga lahir batinnya, jaga matanya. Supaya jangan naratirik itu, minta doa kepada Allah. Kenapa? Sesuatu yang ada di pikiran, yang terbesit di dalam hati seorang wanita, apapun bentuknya itu akan sampai kepada suami. Jadi ngati-ngati cah gitu. Kata orang Cirebon, ngati-ngati, hati-hati. Artinya suami Aliyah nanti, Mas Aji, itu sangat-sangat butuh doa dan support daripada seorang istri. Tapi jangan lupa, walaupun sudah dalam tanggung jawab Mas Aji, tetap Aliyah harus tetap sayang sama papa dan mama. Karena bekas orang tua nggak ada, betul? Kata Rasulullah SAW yang terakhir, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabiyyi li ummatihi. Doa orang tua terhadap anaknya itu seperti doa Nabi terhadap umatnya. Berarti makbul nggak? Jadi kalau mau nyari ilmu, kesini aja ke orang tua, usah jauh-jauh. Benar? Kalau istri nanti pengen dapat duit banyak, nggak usah teriak-teriak. Ke kuping suami ngomongnya pelan-pelan. Bagi duit yang banyak gitu. Gua usah teriak. Kalau teriak-teriak itu namanya hatinya lagi jauh. Kenapa sih kalau suami istri lagi ribut itu ngomongnya teriak-teriak? Kenapa Bu? Betul, kedua. Dari istri mana? Jadi kalau suami istri lagi berantem pasti ngomongnya teriak-teriak padahal fisiknya dekat, betul? Kenapa begitu? Karena hatinya satu sama lain lagi jauh. Tapi kalau suami istri lagi dirundung cinta dan rindu yang gak ada batasannya, walaupun suami berada dalam kutub utara, beda benua, tapi hati yang rindu selalu bertaut dengan jasad yang jauh, sehingga pada akhirnya terlihat dekat. Ujung cerita lisannya, I miss you so much. Bener? Kalau ngomong walaupun jauh lagi di luar kota, tetap aja tuh kita ngebayangin tuh suami kita, pasangan kita pasti ada di depan mata kita. Betul? Itulah hati yang dekat. Jadi teruslah punya hati yang dekat. Jangan sampai punya hati yang gak punya rasa.
Karena hati-hati dengan hati yang tidak hati-hati. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Karena udah 15 menit, ya kan? Kalau udah 15 menit, itu ibu propos polisi ini tuh masang wajah yang bagaimana gitu ya. Bagi makhluk yang mana Tuhan yang ada. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih tawbatan nasuha. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, min kulli waqti wa ayyin, min kulli tarki salah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah.
lagi amat. Polisi. Yang di belakang mana? Mana nih? Uni mana Uni? Uni. Porime mana nih Porime? Menteri Keuangan. Sekarang kita foto sama Mama Mimi yang baru ulang tahun kemarin. Nah, kok gelap ya? Gelap ya? Gelap ya? Oh, oi, soalnya cahaya dari sana. Gimana dong yang mana? Gini mah. Nah, kalau gini bening, gini. Nah, barakallahu fi umrik ya, Mama Mimi. Udah mantu lagi nih. Belum di luar melulu si bule sama si bule-bule. Iya, biar dapat bulu. Doain ya Pak, dapatnya bule semua. Biar dapat bulu. Iya. Ya nih. Doain ya. Amin, insya Allah. Tapi sekarang udah ada kan? Insya Allah Udah dekat ya. Biar mantu lagi nanti. Mama Mimi mantu lagi. Kita rame-rame lagi. Iya. Baru kemarin, sekarang mantu lagi. Sehat-sehat ya, Ma. Rizky. Ini ketuanya nih. Ini kayak 24 tahun. 55 is the new of 25. Ibu Dina Odenya mana? Ibu Dina Odei. Ini Bunda Pepti. Pokoknya kalau setiap hari Senin atau Minggu pasti tak WA. Bun, desainnya apa? Ah kamu di WA nggak dibales kamu. Nyongnya kelalen nih. Nyongek kelalen aja kelalen. Besok-besok kalau mau pulang pamit aku ya. Biar aku bawain sesuatu kamu. Oke Bunda, sarangeo. Bunda Eno. Ini siapa jenenge ja? Iki jenenge Cutfani. Oh, Cupani. Assalamualaikum Tadah. Ini nggak berani bercanda-bercanda. Dan bukan gue. Foto, ambil posisi. Bisa. Adra, ambil posisi. Ini kosong nih. Bisa. Mari. Oke, sekarang aku sama pengusaha kue. Namanya Bunda Lini. Yang imut-imut apa yang belum? Enggak imut kayak gede begini. Ini imut. Satu lagi dong ini. Dari Bunda mana ya ini ya? Bunda Nisma. Jakarta Timur perwakilan. Bunda Nisma perwakilan dari Jakarta Timur tuh. Waduh, cantik-cantik. Ya Allah. Aku kalau main sama beliau-beliau ini aku jadinya anu ya, jomplang. Mirip. Jomplang, iya. Yang seumuran saya atau beliau ya? Hah? Mana ada? Jauh. Beliau senior. Mau ke sono? Ayo penuh. Kita dari sini aja ya, Bunda Lela. Nah, sarangeo. Akunya nggak pakai lipstick ya. Ada bumil. Tolong Bun, duduk. Iya. Udah gitu aja. Nah, kelihatan semua. Gini. Pencetnya mana? Ini udah rekam. Yuk. Udah. Foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alia. Lagi ulang. Tunjuk Alia. Ini nggak bagus ternyata. Di sebelah Alia mau siap hitam-hitam. Nah.
sini, Terima pindah sini. Kelas sini jomblang. Kesinian, teh dah. Oh, yaudah.